Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Julian Claresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFG. Nah, tujuan dari CFG ini, penyederhanaan CFG, dia dengan melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Di sini ada contohnya, yaitu S menurunkan AB atau S menurunkan terminal A, kemudian A menurunkan A. Di sini pada contoh ini dia tidak B-nya ini tidak memiliki penurunan, sehingga S menurunkan AB ini dia useless atau tidak berarti. Nah, kemudian contoh kedua. Di sini terdapat contoh soal. Contoh soal ini dia terlalu terbelit-belit atau dia memiliki kerumitan yang tidak perlu, karena ujungnya ini yaitu S ini menurunkan A, dan juga di produksi D ini dia juga menurunkan A sehingga dia menyebabkan kerumitan. Nah, makanya dari contoh ini kita perlu penyederhanaan dengan cara pertama menghilangkan produksi useless atau tidak berguna, kedua menghilangkan produksi unit, dan ketiga menghilangkan produksi epsilon atau kosong. Nah, yang pertama kita menjelaskan dulu tentang definisi dari penghilangan produksi useless ini. Nah, produk useless ini produk yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi ini itu redundan atau berlebih. Kemudian ini ada contohnya, yaitu S menurunkan ASA atau S menurunkan ABD atau S menurunkan BDE. Kemudian A menurunkan ADA dan B menurunkan BBB atau B menurunkan A. Di sini terdapat variabel yang tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, yaitu variabel A. Sehingga variabel A ini dapat dihilangkan. Nah, karena variabel A ini dihilangkan, maka variabel lain yang terdapat variabel A itu juga dihilangkan, yaitu yang ABD ini. Sehingga nanti untuk penyederhanaannya dia akan menjadi seperti ini, di mana S ini menurunkan ASA atau S ini menurunkan BDE, kemudian B menurunkan BBB atau B menurunkan A. Nah, ini kemudian ada contoh kedua, yaitu S menurunkan AA atau S menurunkan B, dan yang lain seterusnya. Nah, ini kita dapat analisa pada soal ini bagian variabel D itu dia tidak memiliki penurunan, sehingga untuk variabel A menurunkan D ini dia dihapus. Kemudian pada bagian variabel C ini merupakan penurunannya yang dari simbol S ini dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai C. Itu maksudnya pada simbol S ini dia tuh tidak ke arah C, sehingga C ini tidak berguna, sehingga C ini dapat dibuang karena tidak terpakai atau useless. Kemudian simbol E. Simbol E ini dia tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal dan tidak dari simbol S. Maka E ini juga merupakan useless atau tidak berguna. Nah, karena E ini dihapus atau dihilangkan, maka otomatis pada variabel lain yang terdapat variabel E itu juga dihilangkan, seperti yang B ini. Nah, kemudian
maka produksi yang useless tadi itu ada A menurunkan D karena D itu tidak memiliki penurunan, kemudian C menurunkan BB karena dari S ini tidak menuju ke C, kemudian E ini juga useless, E menurunkan AEA, kemudian B menurunkan E yang ini. Nah, maka untuk penyederhanaannya dia akan menjadi seperti ini, di mana S menurunkan AA atau S menurunkan B, kemudian A menurunkan AB dan B menurunkan B. Nah, lanjut di sini ada contoh soal ketiga. Nah, dari analisa ini kita dapat dilihat di sini kan terdapat variabel A, B, C, E. Nah, sedangkan pada di sini dia tuh tidak ada variabel E, sehingga E ini dapat dihilangkan karena E ini tidak memiliki penurunan. Nah, jadi yang kita hilangkan itu ada dua, yaitu S menurunkan CEB dan A menurunkan DBE. Nah, kemudian pada aturan produksi D ini kan dia tidak ada yang ke arah dia, sehingga dia ini redundan atau berlebih, sehingga D menurunkan H ini dapat dihilangkan atau dihapus. Nah, dari yang tadi, yang ini dihilangkan, ini dihilangkan, ini dihilangkan, kemudian ini ada sisa aturan produksi yang belum dicek. Nah, selanjutnya kita cek lagi bagian mana yang useless. Nah, di sini juga pada bagian B dia itu redundan atau berlebihan. Nah, nanti untuk hasil penyederhanaannya dia akan menjadi seperti ini, dimana S mendekati AAB, kemudian A mendekati EEC, dan C mendekati AE. Kenapa yang B mendekati FF ini tidak berguna? Karena dia tuh tidak terpakai seperti yang D tadi. Dia tidak terpakai, dia cuman hanya untuk sebagai penambah yang seharusnya tidak diperlukan karena kita melakukan penyederhanaan, jadi dia dihilangkan karena tidak terpakai atau useless. Nah, terus kemudian ini ada contoh lagi di mana S mendekati AB, A mendekati BCD, atau A mendekati DAC. Nah, ini kan dapat dilihat di sini variabelnya ada B, D, C, A sama C, F, F. Nah, ini dapat dilihat kalau di variabel D ini dia tidak ada penurunan, sehingga itu dapat dihilangkan bagian yang BCD ini. Nah, karena variabel D tidak memiliki penurunan, maka dapat dihilangkan. Nah, tapi karena konsekuensi nomor 1 yaitu D-nya hilang, yang bagian A ini, maka yang A bagian sini juga tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, yang A ke DAC ini. Maksudnya tuh ini kan dihapus. Nah, nanti dia akan tinggal sisa A menurunkan DAC kan. Tinggal A menuju DAC. Nah, kemudian otomatis yang di B ini untuk yang bagian variabel A ke B itu juga tidak memiliki penurunan karena yang dari BCD ini sudah dihilangkan, sehingga dia tidak bisa untuk maka yang si AB ini juga akan dihilangkan gitu, tidak memiliki penurunan. Kemudian di variabel F ini dia tidak memiliki penurunan menuju terminal, yaitu E.
ini. Nah, sehingga karena variabel f ini tidak memiliki penurunan menuju terminal sehingga bisa dihilangkan, maka yang bagian variabel c ini dia juga yang bagian ADF ini juga dihilangkan karena dia terdapat variabel f, karena variabel f itu dihilangkan juga. Nah, setelah disederhanakan maka didapati dengan S menurunkan AB, kemudian B ini menurunkan E karena yang AB ini udah dihapus, dihilangkan. Kemudian C menurunkan BCB atau B menurunkan AB. Yang ADF ini dihilangkan karena F-nya juga dihilangkan. Kemudian ini ada penghilangan produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menurunkan B dan C menurunkan D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Nah, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Ini ada contohnya. Ini contohnya itu seperti ini. Nah, nanti dia akan kayak dilakukan penggantian berturut atau berurut, mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Untuk yang ini itu dibaca menjadi, jadi ini dibacanya C menurunkan D menjadi C menurunkan DD. Kemudian S menurunkan C menjadi S menurunkan DD atau S menurunkan EF. Ini didapetin dari sini yang tadi. Di sini tuh terdapat S mendekati C dan C ini menurunkan D, di mana D ini adalah DD. Jadi dia langsung aja. Jadi dia S mendekati DD. Nah, kemudian di C ini karena tadi dia D, maka dia bisa langsung DD juga. Jadi dia C mendekati DD sehingga D ini tidak begitu perlu. Nah, dia nanti akan seperti ini. S mendekati SB, terus S tadi mendekati DD atau EF karena C. S ini kan S ini kan menurunkan C. Sedangkan C ini kan terdapat dua, yaitu D yang tadi, yaitu DD, dan C ini mendekati EF. Makanya nanti dia akan seperti ini. Seperti ini. Mendekati DD atau EF. Kemudian C ini mendekati DD, kemudian C mendekati EF, dan D mendekati DD. Selanjutnya ini ada contoh yang lain. Dengan ini kita lihat penggantian yang dilakukan. Pertama ini S ini menurunkan A, di mana A ini menurunkan B dan B ini menurunkan C, di mana C ini menurunkan D dan D ini B. Maka nanti dia C-nya itu menurunkan B, kemudian B ini menurunkan B juga, kemudian A ini menurunkan B dan B. Nah, nanti dia akan kayak gini. C mendekati D itu akan menjadi CB, kemudian B ini menurunkan C itu akan jadi B yang tadi, dan juga AB. Kemudian A ini akan menurunkan B, di mana B ini C dan C itu adalah B dan AB tadi. Kemudian untuk S menurunkan A itu kan yang B, maka dia juga sama. S menurunkan A menjadi S menurunkan AB atau S menurunkan B. Nah, nanti aturan produksinya ini setelah penyederhanaan
menjadi S mendekati AB atau S mendekati B atau S mendekati AA. Nah, kemudian yang A ini A mendekati AB atau A mendekati B. Kemudian di sini terdapat penghilangan produksi epsilon atau empty atau kosong. Nah, produksi epsilon ini adalah produksi dalam bentuk alfa menurunkan epsilon, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong empty. Penghilangan produksi epsilon ini dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat dari kasus ini. Dia contohnya dengan S mendekati BCAD, sedangkan A ini menurunkan kosong atau empty, sehingga karena A ini adalah nullable serta A ini menurunkan nol, ini satu-satunya produksi dari A ini, maka variabel A ini bisa ditiadakan, sehingga nanti untuk hasilnya bakal penyederhanaannya dia akan seperti ini dengan S menurunkan BCD. Jadi A nya ini dia dibuang. Nah, itu beda lagi jika misalnya di aturan produksinya dia terdapat 2. Contohnya seperti ini. Karena A ini nullable tapi A menurunkan nol ini bukan satu-satunya produksi, maka hasil penyederhanaannya nanti di bagian S ini dia ditambahkan dengan BCD. BCD ini didapatkan dari BCAD, tetapi bagian A nya ini dia dihilangkan. Jadi seperti ini. Nah, nanti A nya ini akan menurunkan BD nya. Jadi yang nol ini sudah hilang. Dia digantikan dengan menambahkan BCD ini. Nah, ini ada contoh lain, misalnya S mendekati AB atau S mendekati CD, di mana C ini merupakan nullable, variabel nol yang nullable. Nah, karena penurunan C menurunkan nol ini merupakan penurunan satu-satunya dari C, maka nanti ini bisa dihapus. Kemudian nanti pada bagian S mendekati CD ini C-nya juga dihapus. Jadi nanti untuk penyederhanaannya dia akan menjadi seperti ini. S mendekati AB atau S menurunkan AB atau S menurunkan D, dan A menurunkan D. Nah, ini ada contoh lain lagi. Nah, kemudian praktek ketiga penyederhanaan tersebut itu dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam suatu bentuk normal Chomsky. Nah, urutannya itu terbalik dengan yang pertama itu dia menghilangkan produksi nullable-nya, kemudian menghilangkan produksi unit, dan ketiga menghilangkan produksi useless. Nah, untuk contoh ini saya dapat pelatihan pada akun YouTube dengan namanya Bring It Unpas. Di sini dia terdapat soal. Nah, di sini dia terdapat soal seperti ini. Langkah pertama itu di sini terdapat alur untuk penyederhanaan CFD-nya, yaitu dengan menghilangkan produksi empty, terus menghilangkan produksi unit, kemudian produksi useless. Nah, yang pertama kita menghilangkan produksi empty-nya dulu. Kan tadi di bagian soal ini
terdapat empty pada soal bagian A mendekati yang nullable ini, sehingga A ini yang bagian nullable ini dapat untuk dihapus. Nih, nanti yang bagian A ini tadi dapat dihapus. Nah, karena bagian A ini terdapat juga di variabel yang lain, makanya nanti variabel lain ini akan berdampak juga. Seperti S ini, S menurunkan AA, kemudian pada variabel B menurunkan AB, ini akan menerima dampaknya karena A mendekati 0 itu sudah dihilangkan, sehingga nanti akan ditambahkan sebuah variabel, yaitu dilihat dari yang tadi, yang kayak cara sebelumnya, dimana di sini kan S mendekati AA. Nah, nanti A-nya ini kita kurangi 1, sehingga nanti S ini ditambahkan fungsi menjadi A. Nah, kemudian yang pada bagian B ini, dia kan B menurunkan AB, maka nanti dia akan menambahkan variabel di mana A-nya ini hilang. Jadi nanti bagian B ini ditambahkan dengan variabel B saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini identifikasi produksi unit. Produksi unit itu contohnya seperti S menurunkan C, S menurunkan A, kemudian B menurunkan B. Nah, habis itu kita urutin produksi unit berdasarkan penurunan ruas kanan yang paling cepat menuju terminal. Terminalnya itu yaitu yang E ini. Sehingga untuk B ke B ini untuk bagian terminal ini dia yang D ini. Sehingga nanti untuk yang paling cepat yaitu adalah B ke B, dimana B ini nanti langsung ke D ini, kemudian S ke A dimana dia nanti B ke D, kemudian C baru ke D. Nah, nanti untuk aturan produksinya dia akan BB dulu, kemudian S ke A, atau S menurunkan A, kemudian S menurunkan C. Nah, karena produksi B ini menurunkan dirinya sendiri, maka B ini dapat dihilangkan. Nah, kemudian kita substitusi produksi unitnya. Di sini kan S menurunkan A, sedangkan A ini terdapat ini, maka dia bisa langsung aja di mana S mendekati BB. Selanjutnya di sini terdapat S mendekati C, jadi dia juga bisa langsung aja di mana S mendekati DE. Nih kayak ini. Nah, kalau udah kita menghilangkan produksi yang useless, dimana di sini itu terdapat dua yang sama, dimana S mendekati DE dan C mendekati DE. Karena ini sama-sama, maka C ini dapat dihilangkan, sehingga kemudian di sini juga terdapat useless selanjutnya yaitu ABC. Ini useless karena dia itu redundant atau berlebih, sehingga variabel D ini dapat dihilangkan.
Nah, nanti untuk hasil penyederhanaan dari soal tersebut menjadi seperti ini, di mana S menurunkan AA, atau S menurunkan DE, atau S menurunkan BD, atau S menurunkan BB. Kemudian A menurunkan BB, dan B menurunkan AB, atau B menurunkan D. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.